baik Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan diri bisa hadir pada kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu pengimbasan mengenai budaya positif seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya yang kawitan ada Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yes, salam dan bahagia. Nah, ini moto kami dari guru penggerak. Kemudian untuk berbagi screen. Apa? Ya, baik, ini pembukaan dari saya. Nah, baik Bapak Ibu, saya mulai saja untuk materinya mengenai bagian dari budaya positif. Yang pertama itu ada 6 aspek yang akan saya sharingkan atau saya imbaskan apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak seperti itu. Sekali lagi di sini saya ingin sharing seperti itu, bukan untuk menggurui atau apapun. Ini memang murni untuk sharing. Jadi mungkin apa yang Bapak Ibu nanti alami sebelum saya alami mungkin bisa di-sharingkan juga kepada saya seperti itu. Nah, yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua ada arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, di sini dalam kita mendisiplinkan murid seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada ilusi disiplin dan mengontrol murid oleh Dr. William Glasser. Nah, pada dasarnya ketika kita menganggap diri bahwa mengontrol murid kita yang ada di sekolah, itu merupakan sebuah ilusi. Jadi ada unsur ketidakbenaran seperti itu. Jadi ada ketidakbenaran bahwa ada prinsip guru mengatakan mengontrol murid. Jadi tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan positif yang kita berikan kepada peserta didik itu bermanfaat bagi peserta didik seperti itu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita memberikan sebuah bimbingan atau sebuah penguatan seperti itu, tidak semua penguatan yang kita berikan itu merupakan sebuah penguatan karakter bagi peserta didik kita sendiri. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin di sini ada berprinsip bahwa kita sebagai orang dewasa bisa memaksa kehendak kita untuk mengontrol murid seperti itu. Jadi mewajibkan misalnya muridnya ketika pelajaran harus di atas 90 gitu misalnya ulangannya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, nah di sini dia mempelajari bahwa dalam hal kenakalan siswa itu ada 3 motivasi yang dilakukan secara umum. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi pada dasarnya peserta didik kita atau murid kita melakukan suatu kesalahan, itu memang ada beberapa yang merasa dirinya memang ada unsur tidak nyaman dengan hal-hal yang ada di sekolah seperti itu. Jadi itulah yang mereka ingin mencari-cari perhatian seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini sudah kita pahami semua. Nah, kemudian apa sih caranya, gimana caranya untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, di sini yang seringkan ada beberapa hal, yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini sudah saya coba buat. Jadi keyakinan kelas itu adalah berfungsi untuk
seperti kontrak kerja dengan peserta didik kita. Nah, untuk keyakinan kelas ini Tiang sudah sempat untuk membuatnya, yaitu pada kelas 11 MIPA 3 kemarin sudah membuat, yaitu kelasnya Bu Yuliati. Terima kasih atas bantuannya Bu kemarin. Tugas keyakinan kelas saya itu sudah berjalan dengan baik, sudah bagus seperti itu. Nah, ada juga dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi mengenai motivasi atau kebutuhan dasar manusia. Jadi peserta didik kita, siswa kita melakukan suatu kesalahan itu karena ada beberapa kebutuhan dasar yang ingin mereka capai. Itu yang pertama adalah ingin untuk bertahan hidup, survival, kemudian ada membutuhkan cinta kasih, kemudian ada kasih sayang, love and belonging. Mohon maaf Bu Yuli kalau ada bahasanya mungkin agak salah soalnya bahasa Inggris. Kemudian ada kesenangan, itu fun, ada kebebasan, jadi mereka ingin bebas. Kemudian ada freedom. Kemudian ada kekuasaan, yaitu dari segi power. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ini ada posisi-posisi kontrol yang harus kita capai atau kita lakukan. Nah, itu memposisikan diri kita sebagai ada 5 posisi kontrol untuk mengatasi permasalahan-permasalahan siswa. Nah, yang pertama itu ada bersifat sebagai penghukum, itu pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini dalam artian sebagai penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, dalam hal ini ketika siswa kita ada bermasalah, ya mungkin guru langsung mengeksekusinya dengan memberikan hukuman fisik, baik itu push up yang seperti itu. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru memberikan suara-suara lembut tapi menusuk hati perasaan siswa. Jadi ada juga yang seperti itu cara kita untuk mengatasi kenakalan-kenakalan dari peserta didik atau murid. Kemudian memposisikan guru sebagai teman. Ada juga seperti itu. Nah, di sini ada sebagai monitor pemantau, berarti mengawasi, jadi tetap kita mengawasi peserta didik. Nah, sebenarnya yang paling baik dari kelimanya ini adalah sebagai manajer, yaitu guru mampu memberikan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir, posisi sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi dalam hal ini ketika murid kita memiliki suatu kendala permasalahan, tidak semesta-mesta harus dilakukan hukuman fisik atau hukuman yang lain. Jadi mungkin kita menggali informasi terlebih dahulu mengenai apa yang latar belakangi siswa melakukan kesalahan atau permasalahan tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu, yang saya pahami tentang 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam aspek ini bahwa restitusi itu sangat berbeda dengan pemberian hukuman seperti itu. Nah, di sini kita sebagai manajer memberikan solusi atau saran bagaimana cara kita untuk mendidik murid agar ketika dia melakukan kesalahan, dia mampu memperbaikinya dan kembali ke karakter yang lebih kuat. Nah, di sini dalam konsep restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Kemudian yang kedua adalah restitusi mendorong murid melakukan evaluasi internal tentang kesalahannya dan mendapatkan kembali harga dirinya. Yang selanjutnya itu ada restitusi menguntungkan orang yang berbuat salah. Nah, dalam aspek ini ketika kita memberikan restitusi, itu ketika murid kita bermasalah, mereka mampu merenungi permasalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi, kemudian menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Itu konsep dari penanaman restitusi. Nah, di sini ada beberapa sikap-sikap restitusi,
yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ada restitusi itu berguna untuk memperbaiki hubungan. Nah, yang selanjutnya itu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, di sini ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah, ini yang poin yang ketiga inilah berkaitan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Nah, dalam aspek menstabilkan identitas, nah di sini ada beberapa konteks kata yang perlu dipahami. Yang pertama itu mungkin ada bahasa-bahasa seperti ini. Baik anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak juga pernah membuat salah, mungkin seperti itu. Jadi menstabilkan emosi dari peserta didik. Nah, di sini ada beberapa aspek jenis-jenisnya, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu ada pernyataan-pernyataan nih untuk menstabilkan identitas. Yang selanjutnya baru memvalidasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan? Ya, jadi di sini setelah kita melakukan pendekatan kepada peserta didik, jadi kita mengetahui bahwa murid ini sebenarnya bermasalah pada apanya. Seperti ini. Itu dari segi validasi tindakan atau memperbaiki yang salah. Ya, Bu Desi. Ya, terima kasih. Tadi lanjut tentang pertanyaan Pak D tentang pelanggaran siswa. Apakah diperbolehkan jika siswa melanggar kita memberikan hukuman fisik tapi berupa kayak menyapu, membersihkan kamar mandi, seperti itu? Terima kasih. Sebenarnya dalam aspek pemberian penguatan apapun itu yang berdampak positif kepada peserta didik kita, itu diperbolehkan. Apalagi hal-hal yang bersifat pembersihan itu. Cuman sekali lagi yang katakan ya, apa yang dapatkan di guru penggerak ini ternyata hal-hal seperti itu pada pembelajaran saat ini itu katanya kurang memberikan dampak yang signifikan kepada peserta didik kita. Nah, jadi perlu adanya penguatan restitusi seperti itu. Jadi biarkan siswa mempunyai inisiatif tersendiri seperti itu, Bapak Ibu. Nah, memang itulah yang sangat sulit untuk diterapkan pada saat ini. Nah, misalnya ketika tidak ada guru, itu sangat sulit untuk mengajarkan peserta didik kita untuk respect. Misalnya kalau tidak ada guru, ya kita di sekolah, di kelas mungkin membuat suasana kelas yang tenang dengan hati nuraninya sendiri. Nah, itu memang sangat sulit untuk kita terapkan. Tapi ini memang harus dikerjakan dengan cara kolaborasi, baik itu diterapkan melalui SD, SMP, sampai SMA. Itu baru kemungkinan besar yang saya pahami baru bisa terlaksana. Seperti guru-guru misalnya ketika menemukan sampah, secara otomatis dengan hati nurani kita itu memungut sampah tersebut untuk meletakkannya di tong sampah. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin masih sulit yang dilihat bagi siswa kita. Jadi itulah hal-hal penguatan positif mungkin yang perlu kita tanamkan sejak dini. Seperti itu. Ini Bu Desi. Mungkin kalau jawaban Tiang kurang memuaskan, Tiang coba dulu tanyakan pada teman-teman yang lain, baik itu dari segi instruktur dalam CGP atau dalam grup penggerak pendidikannya yang saya tempuh. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, yang cukupkan mantan untuk sosialisasi atau pengimbasan
pada hari ini. Apabila yang ada salah kata atau kurang dalam menyampaikan, yang mohon maaf karena dalam aspek ini saya juga masih belajar seperti itu Bapak Ibu. Sukses nih untuk kalahnya ini sudah meluangkan waktu untuk menemani saya di sini. Ya, untuk akhir kata, jangan tutup salam dan bahagia. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Santi. Rahayu, Pak Yan. Terima kasih.